Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Husni Muntaha dari kelas 12 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proxy server. Apa itu proxy server? Yang ke-1, pengertian proxy server. Proxy server adalah perangkat komputer atau software yang bekerja sebagai proxy, yaitu menjadi perantara bagi Anda dan server tujuan. Jadi, ketika mengakses internet, Anda tidak langsung terhubung ke website tujuan karena akan melalui server terlebih dahulu. Misalnya, ketika mengakses sebuah website. Dan yang kedua, cara kerja proxy server. Prinsip cara kerja proxy server. Dari pengertian proxy server, kita dapat menyimpulkan bahwa proxy server memiliki peran sebagai penghubung banyak komputer dengan internet. Jadi, cara kerja proxy server ini yaitu user atau pengguna menggunakan layanan pada proxy server selanjutnya melakukan permintaan atau request data atau file yang ada di internet. Kemudian, proxy server akan melanjutkan permintaan yang ada di internet dengan mengibaratkan server yang memintanya. Jika user pengguna telah mendapatkan permintaan dari proxy server, akan memberi tanggapan kepada user pengguna di mana proxy server yang menjadi server publik. Yang ketiga, fungsi proxy server, yaitu ada masking. Proxy server memiliki fungsi menutupi atau menyembunyikan identitas Anda, terutama alamat IP. Yang kedua, ada connection sharing. Server proxy berfungsi sebagai sebuah hub atau terminal. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menggunakan proxy, maka semua orang di perusahaan tersebut dapat mengakses internet melalui satu jalur atau satu gateway. Yang ketiga, ada filtering. Fungsi proxy server lainnya adalah filtering atau sebagai pemilah informasi. Semua transfer informasi menggunakan internet akan disaring terlebih dahulu sehingga bisa meminimalisir serangan virus atau malware. Yang keempat, ada caching. Proxy server juga berfungsi untuk caching. Artinya, data sementara dari aktivitas internet akan disimpan di server. Yang keempat, ada manfaat proxy server. Yang ke-1, meningkatkan keamanan jaringan. Yang kedua, menjaga privasi pengguna. Yang ketiga, mempercepat akses konten. Yang keempat, menghemat penggunaan bandwidth. Yang kelima, membuka akses yang diblokir. Yang keenam, mengontrol penggunaan internet untuk pengguna lain. Yang selanjutnya ada jenis-jenis proxy server. Yang ke-1 ada forward proxy, yang kedua ada web proxy, yang ketiga ada reverse proxy, yang keempat ada transparent proxy, yang kelima SSL proxy, yang keenam anonymous proxy, yang ketujuh high anonymity proxy. Dan yang keenam, resiko penggunaan proxy server. Yang ke-1, data change yang tersimpan di server, bahkan termasuk password Anda, dapat disalahgunakan. Terdapat beberapa perusahaan penyediaan layanan khusus proxy, tapi tidak semua layanan memiliki reputasi dan kredibilitas yang terjamin. Maka dari itu, pilihlah jasa layanan proxy server yang terpercaya. Yang kedua, tidak semua proxy server kompatibel dengan jaringan lokal yang Anda gunakan. Tiap proxy memiliki konfigurasi tersendiri, sehingga Anda masih perlu mengubah pengaturan proxinya atau memilih jenis yang cocok dengan jaringan yang Anda gunakan. Yang ketiga, banyak proxy yang bisa membuat data Anda tetap menjadi serangan virus dan malware, terutama saat menggunakan proxy gratis. Yang keempat, meskipun pendukung penghematan bandwidth, banyaknya pengguna kadang menyebabkan server overload sehingga kecepatan internet Anda bisa menurun. Yang kelima, menggunakan proxy tidak secara otomatis membuat data Anda enskripsi. Keamanan data yang hanya bisa terjamin atau kalau Anda menggunakan SSL proxy yang didukung fitur enskripsi yang baik. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.